Jadi bahan olok-olokan orang se-Indonesia, akhirnya terkuak jumlah anggaran pemerintah buat bikin film animasi merah putih. Ternyata nggak main-main, animasi seburik ini menghabiskan anggaran 6,7 M, dan hanya butuh waktu sebulan pengerjaan. Itu udah kayak ngerjain deadline tugas sekolah. Bukannya diupload ke gurunya, malah diupload ke bioskop. Setelah terciduk oleh netizen, ternyata aset 3D dan isi filmnya kebanyakan template, hasil beli di store 3D modeling, bukan kreasi sendiri. Kalau animator lain pada umumnya bikin karakter film penuh filosofi makna, dan tiap karakternya punya emosi. Beda dengan animasi film merah putih, justru karakternya penuh dengan hujatan. Oke, clear nih. Budget produksi film Merah Putih One for All itu 6,7 miliar. Ini gila sih. Budget segini untuk film animasi itu lebih dari cukup. Film Shizuki aja yang tahun 2017 itu budgetnya 10 miliar. Tapi kita udah dapat animasi berkualitas berdurasi 100 menit dan pemeran-pemeran kelas atas. Film Nusade, biaya produksi per menitnya itu 200 jutaan dengan kualitas animasi yang bisa bersaing di Asia. Ini Merah Putih One for All, biaya produksi per menitnya itu 95 jutaan, hampir setengahnya. Tapi kualitas yang kita dapat kayaknya nggak ada 50-50%-nya dari film Nusa. Bahkan bisa gua bilang 2%-nya aja nggak nyampe. Katakan kalau ada biaya seperti itu, saya sangat bersyukur. Dan saya sampaikan bahwa kami ini nggak ada biaya. 1 peser pun tidak ada. 5 keanehan di film Merah Putih One for All. Pertama, grafik apa ini cuy? Kalau dibandingin sama animasi Indonesia yang viral terakhir kali, yaitu Jumbo, jauh banget ini dari kata kemajuan animasi Indonesia. Hare. Kedua, nyari bendera. Jadi ceritanya mau ngerayain kemerdekaan. Nah, benderanya itu hilang. Setelah dicek ke gudang, nggak ada tuh benderanya. Adanya M4 sama M16. Ada yang bilang juga, kenapa Pak tiba-tiba di tempat ditaruhnya bendera pusaka misalnya kok kayak tempat naruh senjata, karena ada senjata-senjata di belakangnya. Nah, kalau kayak gitu-gitu tuh penjelasan dari seorang sutradara. Jadi gini, itu kan gudang balai desa, tempat penyimpanan bendera. Dan itu kan momen mau perayaan 17 Agustus. Jadi itu adalah properti untuk peringatan 17 Agustus. Oh, jadi itu bukan senjata beneran. Bukan. Itu Kan ada itu di trailer itu ada bocoran kan seorang yang pakai baju Belanda bawa senjata. Kita baru disuguhkan Jumbo, akhir bulan ada Panji Tengkorak, tapi 14 Agustus ada Merah Putih One for All. Di episode 7 Seven Novi, kita akan save Alfie Rev. Alfie Rev itu bersama teman-temannya di Dewa Atlantis, itu membuat Wonderland Indonesia. Wonderland Indonesia adalah salah satu karya animasi terbaik anak bangsa. Kita harus selamatkan Alfie Rev dari ini. Disclaimer, di sini gua tidak mengucilkan atau menjelekkan karya siapapun yang orang buat. Tapi senyuman aja komentator lebih pandai daripada pemain. Mungkin maksudnya adalah senyumin aja kali ya. Toto Sugriwo siapa sih guys? Toto ini merupakan produsernya film Merah Putih One for All. Beliau ini tidak terima kalau film Merah Putih One for All itu banyak kritikannya. Tapi ini yang kami lakukan. Ya benar, kesempurnaan itu milik Allah. Film animasi Merah Putih One for All menjadi perbincangan hangat di media sosial, menjelang peringatan HUT ke-80 RI yang akan tayang pada 14 Agustus 2025. Sutradara Hanung Bramantio turut menyoroti persoalan ini. Ia menilai, pembuatan film animasi layar lebar membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar. Anak-anak, mulai sekarang kita mencari bendera One Piece. Ayo kita cari untuk orang-orang yang ngehujat animasi Merah Putih One for All. Fix, kalian adalah orang-orang yang gak ngerti film. Kalian gak paham sama sekali. Apa yang kalian permasalahkan, ha? Ya, dari trailer filmnya ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini adalah film animasi yang animatornya dapat brief. Pokoknya selesai nggak selesai harap dikumpulkan. Malaysia, oh Malaysia, kok bisa-bisanya lu bikin animasi sebagus ini tuh kayak gimana sih? Ini adalah salah satu animasi terbaik di Asia Tenggara. Kenapa sih industri animasi di Malaysia itu bisa berkembang pesat dan maju banget? Nah, ternyata setelah gue cari tahu di Google ya, banyak yang mengatakan bahwa hal ini adalah kontribusi dari pemerintah Malaysia. Jadi mereka membuat Malaysia Digital Economy Corporation yang mendukung pendirian lebih dari 100 studio animasi di Malaysia. Bang, macam mana nak cipta satu karakter animasi dan biasanya siap berapa lama? Okey. Korang nak tahu tak macam mana cara kebanyakan animator nak create karakter dalam animasi 3D? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Film animasi Merah Putih One for All lagi jadi bahan obrolan panas di medsos. Hal ini terjadi gara-gara kualitasnya yang bikin netizen garuk-garuk kepala.
Di balik layar, proyek ini digarap per Vicky Kreasindo dengan sutradara sekaligus penulis Endiarto dan bintang. Produsernya Toto Sugriwo, sampai belak-belakan di Instagram pribadinya @totosugriwo, kalau biaya produksinya tembus 6,7 miliar rupiah. Yang bikin kaget, semua itu dikerjain kurang dari sebulan. Wow banget kan? Entah demi ngejar momen 17 Agustus atau karena prinsip the power of kepepet, yang jelas timelinenya bener-bener ketat. Channel YouTube Yono Jambul ngebongkar kalau aset-aset di film ini ternyata bukan bikinan tim animatornya, melainkan beli di store Das 3D. Contohnya, ada adegan jalanan yang ternyata pakai aset Street of Mumbai. Jadilah banyak yang bilang feel lokalnya gak dapet sama sekali. Karakter sama set pun kabarnya dibeli cuma seharga belasan dolar. Jadi bahan olok-olokan orang se-Indonesia, akhirnya terkuak jumlah anggaran pemerintah buat bikin film animasi merah putih. Ternyata nggak main-main, animasi seburik ini menghabiskan anggaran 6,7 M, dan hanya butuh waktu sebulan pengerjaan. Itu udah kayak ngerjain deadline tugas sekolah. Bukannya diupload ke gurunya, malah diupload ke bioskop. Setelah terciduk oleh netizen, ternyata aset 3D dan isi filmnya kebanyakan template, hasil beli di store 3D modeling, bukan kreasi sendiri. Kalau animator lain pada umumnya bikin karakter film penuh filosofi makna, dan tiap karakternya punya emosi, beda dengan animasi film merah putih, justru karakternya penuh dengan hujatan, semua tatapan karakternya kosong gak ada harapan, ditambah alur ceritanya yang sangat membagongkan. Bikin netizen baru lihat trailernya langsung tersulut emosinya. Pembuatan animasi ini dinilai tidak masuk akal dengan anggaran besar, dengan waktu yang sangat singkat dan kualitasnya super burik. Kalau dibandingkan dengan animasi lain seperti Shijuki dan Nusa the Movie, apalagi Jumbo, animasi merah putih sepertinya masih kalah segalanya. Bagi yang mau nonton di bioskop tanggal 14 Agustus nanti, disarankan memakai kacamata anti radiasi atau Insto 1 galon, karena film ini mengandung tingkat keburikan yang sangat tinggi. Oke, clear nih. Budget produksi film Merah Putih One for All itu 6,7 miliar. Ini gila sih. Budget segini untuk film animasi itu lebih dari cukup. Film Shijuki aja yang tahun 2017 itu budgetnya 10 miliar. Tapi kita udah dapat animasi berkualitas berdurasi 100 menit dan pemeran-pemeran kelas atas. Film Nusade, biaya produksi per menitnya itu 200 jutaan dengan kualitas animasi yang bisa bersaing di Asia. Ini Merah Putih One for All, biaya produksi per menitnya itu 95 jutaan, hampir setengahnya. Tapi kualitas yang kita dapat kayaknya nggak ada 50-50%-nya dari film Nusa. Bahkan bisa gua bilang 2%-nya aja nggak nyampe. Lu lihat aja 3D modelnya beredar di internet, latar tempatnya tinggal nyomot, sound efeknya gratisan, dubbingnya murahan. Kemana uangnya? Seriusan ini 6,7 miliar untuk beginian. Masih bagusan animasi Nila yang dibuat sama siswa SMK jurusan animasi. Makanya gua tuh nggak tega nyebut Merah Putih One for All ini kualitasnya standar tugas sekolah. Karena tugas sekolah jurusan animasi aja hasilnya jauh lebih bagus. Sumpah ada aja gitu cobaan industri animasi di Indonesia. Udah mah terancam AI, terancam orang-orang yang kayak gini. Katakan kalau ada biaya seperti itu, saya sangat bersyukur. Dan saya sampaikan bahwa kami ini nggak ada biaya. 1 peser pun tidak ada. Jadi siapa sih yang mau? Memang iya. Tapi saya yakin juga nggak semuanya orang berpikiran ke angka. Tapi ada juga pasti orang-orang yang memiliki idealis. Oke, kita sama-sama ini. Nah, ternyata ada beberapa itu, termasuk animatornya, termasuk asisten, termasuk produsernya. Nah, yuk kita kumpul. Jadi tidak ada kamu dapat sekian, nggak ada. Gitu. Jadi semuanya murni, kita urunan, bukan duit tapi urunan potensi kapasitas kita masing-masing. 5 keanehan di film Merah Putih One for All. Pertama, grafik apa ini cuy? Kalau dibandingin sama animasi Indonesia yang viral terakhir kali, yaitu Jumbo, jauh banget ini dari kata kemajuan animasi Indonesia. Hare. Kedua, nyari bendera. Jadi ceritanya mau ngerayain kemerdekaan. Nah, benderanya itu hilang. Setelah dicek ke gudang, nggak ada tuh benderanya. Adanya M4 sama M16. Singkat cerita, disuruhlah bocah-bocah ini cari benderanya. Tapi mereka lewatin pasar. Ya, kenapa nggak beli di pasar aja itu bendera? Ketiga, nyari sampai ke hutan. Pertualangan bocah-bocah ini melewatin hutan cuy. Ini bapak lurah atau orang-orang dewasa di kampung itu nyuruh bocah-bocah ini nyari bendera sampai hutan gitu. Keempat, sound effect ngawur. Jadi di hutan bocah-bocah ini ketemu burung yang terperangkap. Ada burung cantik, tapi dikurung di dalam kandang. Bukannya dipasang sound effect burung gitu,
Malah dipasangin sound effect monyet. Ini editornya ngapain, Cuk? Udah. Kelima, posternya. Ini kalian lihat sendiri aja deh. Gak niat banget anjay. Masih bagusan anak SMP bikin poster ini mah. Kesimpulannya, film animasi ini siap mengobrak-abrik Kimetsu no Yaiba. Ada yang bilang juga, kenapa Pak tiba-tiba di tempat ditaruhnya bendera pusaka misalnya kok kayak tempat naruh senjata kan, senjata-senjata di belakangnya. Kalau kayak gitu-gitu tuh penjelasan dari seorang sutradara. Jadi gini, itu kan gudang balai desa, tempat penyimpanan bendera. Dan itu kan momen mau perayaan 17 Agustus. Jadi itu adalah properti untuk peringatan 17 Agustus. Oh, jadi itu bukan senjata beneran. Bukan. Itu properti itu. Kan ada itu di trailer itu ada bocoran kan seorang yang pakai baju Belanda bawa senjata. Nah, itu properti yang ada di gudang itu. Plantingnya di situ. Jadi bukan senjata bener. Iya, kirain pengen nunjukin bahwa kita mau berjuang ya dengan senjata merebut kemerdekaan gitu juga. Jadi itu senjata mainan lah, properti buat perayaan. Ya kan kalau punya kita kan pengen bumbu runcing. Betul. Senapan. Tapi kalau ada yang jadi pasukan Belanda kan pasti bawa senjata, laras panjang, pendek gitu. Propertinya. Iya. Buat nanti 17-an. Betul. Kita baru disuguhkan Jumbo, akhir bulan ada Panji Tengkorak, tapi 14 Agustus ada Merah Putih One for All. Di episode 7 Seven Novi, kita akan save Alfie Rev. Alfie Rev itu bersama teman-temannya di Dewa Atlantis, itu membuat Wonderland Indonesia. Wonderland Indonesia adalah salah satu karya animasi terbaik anak bangsa. Kita harus selamatkan Alfie Rev dari ini. Disclaimer, di sini gua tidak mengucilkan atau menjelekkan karya siapapun yang orang buat. Tapi, ketika udah masuk level bioskop, bukankah ada standar-standar tertentu yang kita harus jaga? Banyak orang online bilang bahwa, wah ini mah duit cuci uang dari pemerintah. Produser udah ngomong bahwa tidak ada duit satupun yang diterima dari pemerintah. Benar-benar pure didanain sendiri. Kita harus menghargai argumennya. Kalian mau tahu nggak proyeknya berapa? Sekitar 6M. Satu lagi, gua nggak suka juga di gaslight sama marketing ini. Nonton karya anak bangsa, cinta Indonesia. Kalau kalian nggak nonton ini, kalian tidak cinta Indonesia. Guys, berapa kali kita di gaslight sama pemerintah kalau kita nggak cinta Indonesia? Lu kibarkan bendera One Piece, lu nggak cinta Indonesia. Lu nggak nonton karya ini, lu nggak cinta Indonesia. Gue sangat cinta Indonesia. Tapi sejak kapan kita tidak menyamakan cinta dengan kualitas karya yang akan dikeluarkan? Apalagi kalau ini film bioskop. Kalau ini film TV, animasi, Instagram, TikTok, gue maafin, jujur. Tapi sekarang pertanyaan gue gini guys, do you know how hard it is to break through CGV 21 and all those other bioskop? It's very hard. Pertanyaan gue, kok bisa masuk? Satu lagi, dibuat oleh Perfiki. Silahkan Google Perfiki. Kalau kalian buka websitenya, yang keluar ini. Ketika Jumbo dibuat, diproduksi oleh V-Cinema Studios. Siapa sih yang nggak tahu V-Cinema? Kalau di Google jelas Angga dan kawan-kawan dari Adriani dan teman-teman. When you make a film that is 6M dan lu nggak bisa Google siapa production house-nya, Dan yang terakhir yang paling gue bingung. Bulan lalu, di 8 Juli 2025, tim Perfiki dan Merah Putih One for All bertemu dengan Aircraft. Ini tweet resmi dari Aircraft RI. Kemudian, Wamen Aircraft menerima audiensi Dark Perfiki. Tweet resmi Aircraft RI. Maksud dia mungkin dari. Jadi yang ngomong mereka gelap itu bukan gue ya. Yang ngomong Aircraft RI. Yang ngomong ini dark bukan gua. Save Alfie Rev, save kepercayaan penonton animasi Indonesia, dan save semua animator-animator yang bekerja dengan keras bertahun-tahun untuk membuat satu karya yang bagus untuk bioskop. Tapi guys, 14 Agustus jangan lupa nonton karya animasi yang bagus, Demon Slayer. Senyuman aja komentator lebih pandai daripada pemain. Mungkin maksudnya adalah senyumin aja kali ya. Toto Sugriwo siapa sih guys? Toto ini merupakan produsernya film Merah Putih One for All. Beliau ini tidak terima kalau film Merah Putih One for All itu banyak kritikannya. Tipikal boomer lah yang susah banget menerima kritikan. Dan gue shock banget ternyata budget yang dikeluarkan adalah 7 miliar rupiah untuk membuat film Merah Putih One for All ini. Dan biaya tersebut dikeluarkan dari dana pemerintah. Karena gue udah ngeliat trailernya dan benar-benar hasilnya miris banget. Yang pertama, gudang desa ada senjatanya. Terus yang kedua, burung suaranya monyet. Terus yang ketiga, warna filmnya benar-benar kontrasnya tinggi banget. Yang keempat, lagi berenang bajunya nggak basah. Yang kelima, itu semua orang kagak ada ekspresinya. Yang keenam, ternyata aset-asetnya ini beli, gengs. Jadi ada akun TikTok yang nge-spill lah bahwa mereka ini aset-asetnya itu beli. Jadi kalau kayak Shutterstock itu, foto kan bisa dibeli kan. Nah ini tuh kita bisa beli aset 3D di Revolution. Dari karakter sampai background aja semua beli, gengs. Apakah make sense itu harganya sampai 7 miliar rupiah? Jadi kalau nggak make sense, wajar dong Suzon. Jujur miris banget. Ketika Jumbo itu sudah menaikkan derajat film animasi Indonesia nih, diturunkan lagi ke palun terdalam sama film Merah Putih One for All ini. Terus gue semakin mencari tahu nih, PH-nya siapa yang bikin? Ternyata yang bikin adalah Perfiki Kreasindo. Gue buka dong websitenya, oke nggak bisa, nggak masalah. Gue cari sosmednya, gue
pengen tahu kan portofolionya, akhirnya ketemu nih. Coba kalian nilai sendiri ini sosmednya. Konten mereka itu tipikal boomer yang ketika anak muda seperti milenial ataupun Gen Z udah bikin desainnya nih, malah mereka itu minta revisi sesuai keinginan mereka. Dan di portofolionya mereka itu gue cuma menemukan satu, yaitu mereka itu pernah bikin yang namanya adalah Putri Asuransi. Luar biasa, sepertinya mereka itu palu gada ya. Infonya sih film ini bakal tayang di bioskop tanggal 14 Agustus tahun 2025. Dan misalnya benar film ini didanai oleh pemerintah, seharusnya kita itu minta transparansinya sih. Ini duit dari mana dan mengalir kemana? Kalau memang uangnya itu dari rakyat dan animasinya sejelek ini, siapa yang rela? Aneh-aneh aja sih. Ya Allah, tapi ini yang kami lakukan. Ya benar, kesempurnaan itu milik Allah. Tapi kenapa Anda bawa-bawa ketika sudah rilis itu film dengan kualitas kayak begitu? Tapi berkat ini juga kita tahu mana yang benar-benar minta doa sama Allah, mana yang minta-minta duit sama pemerintah. Film animasi Merah Putih One for All menjadi perbincangan hangat di media sosial, menjelang peringatan HUT ke-80 RI yang akan tayang pada 14 Agustus 2025. Sutradara Hanung Bramantio turut menyoroti persoalan ini. Ia menilai, pembuatan film animasi layar lebar membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar, biasanya berkisar Rp30 hingga 40 miliar di luar biaya promosi, serta waktu pengerjaan yang bisa memakan 4 hingga 5 tahun. Dengan biaya sekitar Rp6 miliar setelah pajak, hasil produksi dinilai hanya akan setara tahap revisualization, storyboard berwarna yang digerakkan sebagai panduan animator, sehingga wajar bila kualitasnya jauh dari standar. Hanung mengibaratkan kondisi tersebut seperti membangun rumah yang belum selesai. Menurutnya, risiko terbesar dari keterbatasan dana ini adalah resistensi penonton, apalagi untuk film yang diharapkan menjadi sajian spesial jelang Hari Kemerdekaan. Toto Sugriwo bertindak sebagai produser utama film tersebut memilih untuk tidak terlalu memusingkan kritik yang bermunculan. Baginya, komentar publik justru dapat membawa dampak positif karena membuat film semakin viral dan menarik perhatian lebih luas. Anak-anak, mulai sekarang kita mencari bendera One Piece. Ayo kita cari bendera merah putih. Siapa yang berani mengambilnya? Bagaimana? Bendera itu sangat sakral. Ingin bendera. Aku bukan mengambil sang merah putih, tapi aku menjaganya dari pejabat rakus yang merusak Pancasila. Iya, sebenarnya dia benar. Banyak oknum pejabat pada sakit. Mereka merampas hak kita dengan kebijakan yang gak masuk akal. Untuk orang-orang yang ngehujat animasi Merah Putih One for All, fix kalian adalah orang-orang yang gak ngerti film. Kalian gak paham sama sekali. Apa yang kalian permasalahkan, masalah grafiknya. Ya wajar dong grafiknya kayak gitu. Namanya juga animasi dark web, maksudnya animasi dewa. Jadi memang butuh kode-kode rahasia untuk ngebuka grafik yang lebih bagus lagi. Nanti kalau udah kebuka nih grafiknya kayak gini guys. Apalagi yang kalian permasalahkan suara burung yang suaranya suara monyet. Astaga. Tapi dikurung dalam kandang. Dari situ ketahuan banget IQ kalian tuh berapa. Di dunia ini guys, ada yang namanya burung siluman monyet. Dari situ aja kalian ketahuan gak tahu apa-apa kan. Sin Gudang yang ada senjatanya. Terus si bocah Papua ini logatnya logat Jawa. Astaga, masa kayak gini aja harus dijelasin sih? Beta bukan gudang, benderanya hilang. Jadi sebenarnya guys, bocah Papua ini blasteran. Bapaknya Papua, emaknya Jawa. Jadi wajar dong kalau si bocah Papua ini ngomongnya agak medok. Dan dia juga dulu sering bantu-bantuin emaknya macul. Makanya badannya lu lihat aja tuh. Yang lain teman-temannya badannya pada ceking-ceking banget lah. Ini badannya udah kayak badan petinju, bos, tepet banget. Terus Sin Gudang yang ada senjatanya. Ya ampun, ini gue bocor-bocorin aja ya. Gue jujur-jujuran aja. Sebenarnya guys, bocah steroid ini malamnya jadi Blade, dia itu berburu vampir. Itu udah gue jelasin permasalahan dari lu semua. Nah kalau untuk masalah hansipnya, jujur-jujuran aja gue nggak tahu dia kenapa bisa jadi top. Ya pokoknya gitulah buat kalian yang ngehujat fix kalian nggak ngerti film. Ya, dari trailer filmnya ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini adalah film animasi yang animatornya dapat brief. Pokoknya selesai nggak selesai harap dikumpulkan. Dan ini katanya film karya anak bangsa. Saya setuju ya. Setuju kalau mau diklaim negara lain. Dan film ini tayang berbarengan dengan film Demon Slayer ya. Kalau di Demon Slayer itu lawannya iblis. Kalau di film ini lawannya kualitas grafis. Dari cuplikan film tersebut kita melihat karakter-karakternya masuk ke dalam hutan. Maka dari itu tidak heran kalau nanti kita nonton filmnya kita akan menemukan banyak bug. Dari cuplikan film tersebut kita melihat bagaimana perjuangan mereka untuk mendapatkan bendera sampai masuk ke dalam hutan. Padahal sebelum masuk ke dalam hutan mereka lewatin pasar. Kok bisa beli di situ?
Ya, tapi jangan suuzon dulu. Mungkin di pasar itu memang ada toko bendera, tapi benderanya bendera One Piece. Ya, namanya juga film, pastinya cocok-cocokan. Cuma kalau saya sih gak cocok. Kalau Bro Menteri? Kalau saya cocok. Cocok dengan pendapat Mas Bob. Tapi jujur, kami berdua ingin menonton film tersebut di bioskop. Sebagai bentuk dukungan terhadap karya anak bangsa. Tapi ini nanti dikira endorse nggak? Enggak sih. Enggak mungkin kan? Enggak dong. Nah, ini bukan endorse ya. Bukan. Tapi kita nonton bareng. Malaysia, oh Malaysia, kok bisa-bisanya lu bikin animasi sebagus ini tuh kayak gimana sih? Ini adalah salah satu animasi terbaik di Asia Tenggara yang pernah gue tonton dan menjadi salah satu animasi dengan pendapatan tertinggi di Malaysia nih John. Agent Ali 2. Bukan karena aksinya makin brutal, tapi karena film ini ngerti bagaimana caranya bikin kita tumbuh bareng ceritanya. Agent Ali 2 The Movie ini bukan lagi sekadar pertuangan anak kecil dengan gadget-gadget canggihnya. Dari awal lu langsung dilempar ke cyber raya yang semakin canggih, semakin indah, tapi juga semakin rumit. Mata organisasi rahasia yang selama ini jaga keamanan kota ngenalin teknologi baru bernama Iris Neo. Teknologi yang katanya bikin semua jadi lebih aman, lebih efisien, lebih sempurna. Tapi di balik kecanggihannya ada rahasia besar yang nggak semua orang berani ungkapin nih John. Ali yang awalnya cuma bocah yang dikasih kekuatan kebetulan, kini harus menghadapi pertanyaan yang jauh lebih berat. Siapa yang bisa dia percaya? Ibunya, mata, atau justru musuh yang selama ini dia lawan? Karena di titik ini semua bukan lagi tentang gadget, bukan lagi soal menang atau kalah, tapi tentang kalau lu harus pilih antara yang lu sayang atau kebenarannya. Lu bakal pilih yang mana? Visualnya gila banget, dunia cyber makin megah, aksi high-tech-nya makin satisfying, udah kayak nonton film Avengers. Setiap gerakannya terasa punya bobot, tiap pertarungan bukan sekedar keren-keren tapi ada taruhannya. Dan semua adegan actionnya bikin gue melongo sih. Dan yang bikin film ini benar-benar nancap adalah Ali bukan lagi anak kecil yang lagi lari-larian, dia anak kecil yang dipaksa dewasa di tengah dunia orang dewasa yang gak sepenuhnya jujur. Setiap adegannya tuh kayak mau bilang jadi pahlawan bukan soal siapa yang punya gadget paling canggih, tapi siapa yang sanggup berdiri waktu semuanya mulai jatuh. Agent Ali 2 adalah bukti animasi Asia Tenggara bisa ngasih cerita emosional dengan level yang gak kalah sama studio-studio besar dunia. Applause buat Malaysia yang bikin animasi sebagus ini. Dan filmnya sudah tayang di Indonesia dan seluruh CGV Indonesia. 9/10 dari gue bukan sekedar film anak-anak, ini kisah tentang keberanian, kepercayaan, dan pilihan hidup. Di awal bakal terasa seru dan di akhir bakal terasa dramatis dan bikin kita berkaca-kaca nontonnya. Jadi langsung aja sikat. Kenapa sih industri animasi di Malaysia itu bisa berkembang pesat dan maju banget? Nah, ternyata setelah gue cari tahu di Google ya, banyak yang mengatakan bahwa hal ini adalah kontribusi dari pemerintah Malaysia. Jadi mereka membuat Malaysia Digital Economy Corporation yang mendukung pendirian lebih dari 100 studio animasi di Malaysia. Mereka memberikan suntikan modal, infrastruktur, bahkan edukasi ya. Dengan ini, mereka juga berhasil membuat studio animasi menghasilkan lebih dari 20 intellectual property atau hak kekayaan intelektual yang akhirnya video animasinya bisa disiarkan di lebih dari 100 negara. Wah, ini keren banget ya pemerintahnya. Nah, menurut kalian, apakah pemerintah Indonesia ke depan akan mendukung perkembangan industri animasi di Indonesia? Bang, macam mana nak cipta satu karakter animasi dan biasanya siap berapa lama? Okey. Korang nak tahu tak macam mana cara kebanyakan animator nak create karakter dalam animasi 3D? Make sure korang tonton video ni sampai habis sebab aku akan tunjuk kebanyakan cara animator nak buat karakter dalam animasi 3D. So, ada 4 step. Jom kita tengok. Okey, mula-mula step yang pertama untuk buat karakter ni, korang kena brainstorming dulu. Nak buat tema apa? Tema persekolahan ke? Tema aksi ke? Tema fantasi ke? Lepas dah dapat tema, korang kena lukis pula. Tak kisahlah lukis secara digital ke atau atas kertas. Contoh, kalau tema fantasi, tak payahlah logik sangat. Buat je telinga dia panjang-panjang macam F tu. Lukis tu pula, pastikan kena ada pandangan daripada tepi, depan, belakang, atas dan bawah. Tu syarat kalau nak buat karakter dalam animasi 3D ni. Lepas dah siap lukis, masukkan gambar lukisan tu ke dalam komputer. Dan kita pergi kepada step yang kedua pula, iaitu dinamakan proses sculpting. Proses sculpting ni adalah proses yang
yang cukup glamour kalau korang nak belajar buat 3D animasi ni. Sebab proses ni memang susah. Proses ni memerlukan latihan yang banyak dan kesabaran yang tinggi. Mana taknya kalau silap tarik ke, apa ke, silap pergi okey ke, apa ke kan? Habis. Jadi lain dah karakter tu. Okey, bila dah siap sculpting, korang tak boleh gerakkan lagi karakter ni. Sebab dalam badan dia ni mengandungi banyak sangat vertek-vertek ataupun titik-titik kat badan dia ni yang akan buatkan PC korang jadi lag sekejap lagi bila nak buat animasi. Jadi, bila dah siap sculpting, step seterusnya, step yang ketiga adalah retopology. Sama juga macam tadi, retopology juga adalah salah satu proses ataupun step yang cukup glamour kalau korang nak belajar dalam membuat 3D animasi ni. Retopology ni pun mengambil masa yang sangat lama bagi yang belum mahir dan kesabaran yang betul-betul tinggi. Sebab kita kena susun satu-satu vertek ataupun titik kat badan dia kemas-kemas. Kita kena susun daripada bawah sampai ke atas badan dia. Sampailah menjadi satu karakter. Kalau salah susun atau tak kemas, habis. So, dah siap dari topologi. Dan yang terakhir, step yang keempat adalah rig ataupun orang panggil rigging. Rig ni, korang kena masukkan tulang dalam karakter yang korang dah create tadi tu. Dan biasanya, kalau software-software animasi zaman sekarang ni, dia memang dah bagi dah rig ni siap-siap. Jadi, korang just tinggal nak masukkan je dalam karakter korang ni. Contoh, aku buat karakter manusia. So, tengok, tulang manusia pun dah ada dah siap-siap dalam ni. So, aku just masukkan je lah. Susun-susun sikit je lah. Tengoklah, dalam software Blender ni pun ada tulang kucing, tulang burung, tulang ikan, tulang kuda dan macam-macam lagi lah. Tinggal nak masukkan je dalam karakter-karakter yang kita dah buat tu nanti. Tulang-tulang ni lah yang akan menggerakkan karakter kita ni nanti. Macam menarik tak? Lepas tu korang gerakkanlah satu-satu tulang ni untuk dijadikan animasi. Gerak satu, save satu. Gerak satu, save satu. Gerak satu, save satu. Sampailah jadi 5 minit. Kalau korang buat animasi 5 minit, memang cukup makan masa. Memang kena ada kesabaran yang sangat tinggi. Gawat! Bendera merah putih kita telah hilang. Tim Merdeka, kalian kutugaskan mencari bendera yang hilang itu. Aduh, kemana ya kita mencari bendera itu? Lah, kenapa gak beli aja ya benderanya di toko ATK? Kalau dibandingin sama anime kelas dunia kayak One Piece atau Demon Slayer yang per episodenya cuma habis sekitar 1,8 miliar rupiah, selisih kualitasnya bener-bener bikin orang mikir keras. Mendengar banyak kritikan, respons Toto terhadap hal ini justru terkesan salty. Senyumin aja, komentator lebih pandai dari pemain. Banyak yang mengambil manfaat juga kan? Postingan kalian jadi viral kan? Tulisnya di Instagram. Rencananya, Merah Putih One for All bakal tayang di bioskop mulai 14 Agustus 2025. Trailernya udah bisa ditonton di channel YouTube Perfiki TV, CGV Kreasi, dan Historika Film. Menurut caption di CGV Kreasi, film ini digadang-gadang sebagai animasi pertama bertema kebangsaan. Ceritanya berlatar di desa yang damai menjelang hari kemerdekaan, di mana sekelompok anak terpilih jadi tim merah putih untuk menjaga bendera pusaka. Masalahnya, benderanya hilang sebelum upacara dimulai. Demi menyelamatkan sang merah putih, mereka harus bersatu meski datang dari latar budaya berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.